Guys, kadang tuh bingung ya sama orang yang bisa bosan sama pasangannya gitu. Jadi waktu kalian pacaran tuh kalian gimana gitu? Berawal dari apa? Apakah berawal dari teman? Ataukah ada paksaan? Atau bagaimana gitu? Jadi kan kalian menikah tidak ada paksaan dong tentunya. Kenapa bisa tiba-tiba kalian bisa bosan dengan pasangan kalian? Nah, bagaimana menurut kalian, pendapat kalian guys? Jadi kita pun juga nggak tahu ya kenapa bisa ada pasangan bosan dengan pasangannya itu, even walaupun sudah puluhan tahun, bahkan yang baru usia 5 tahun pernikahan aja bisa merasa bosan. Jadi gimana pendapat kalian tentang hal ini? Tulis ya di kolom komentar guys. Hai guys, kembali lagi ke channel Nufus Home. Hari ini aku akan konten yang agak sedikit berbeda dari biasanya. Karena ini biasa kan aku konten kan tentang anjing lah, olahraga, bela diri, fitness gitu. Nah kali ini aku akan membahas tentang hubungan ya, pasangan gitu. Tapi kayaknya kalau kita ngobrolnya sambil berdiri kayaknya kurang begitu asik ya. Jadi aku akan duduk karena kita ngobrol akan lumayan lama. Dan semoga kalian tidak bosan dengan obrolan aku, karena kebetulan aku juga seorang psikologi. Mana tahu ada yang mau cerita-cerita ke aku, nanti tulis di kolom komentar kalian, oke? Kita duduk dulu ya. Guys, aku lupa info ke kalian, aku tuh lagi di kamar staycationku. Jadi anakku ini tuh kan kayaknya udah masuk hampir masa teenager. Jadi mereka tuh kayak request ke aku kan, "Ma, boleh nggak buka kamar berdua, Koko sama Dede tidur berdua sekali-sekali." Ya aku kan harus kasih mereka kesempatan untuk mengambil keputusan sendiri gitu kan. Padahal kita pun juga udah booking kamar yang family room gitu. Tapi ya sudahlah, namanya anak lagi beranjak ke teenager. Dia merasa dia dewasa, dia mau mencoba untuk tidur di kamar sendiri. Jadi aku booking kamar untuk anakku ini di sini. Oke guys, yuk ikutin aku. Nah, jadi tema yang kali ini tuh agak sedikit berbeda. Jadi biasa kan kita bahas tentang anjing, tentang olahraga, tentang berat badan, kesehatan, dan lain-lain. Tapi kali ini kita akan membahas tentang hubungan pasangan suami istri atau hubungan antara laki-laki dengan perempuan yang dalam artian pacar, suami istri, dan lain-lain. Nah, jadi aku sempat banyak ngobrol di luar sana ya sama teman-temanku itu. Ada beberapa teman-temanku ya, memang aku kan bergaul itu kan bukan yang seumuran aja ya. Ada juga kita bergaul sama orang yang di atas kita, misalnya ada 40 tahun ke atas, 50 tahun ke atas. Aku juga bergaul sama mereka, dan aku juga bergaul dengan anak-anak muda yang seumuran misalnya 20 tahunan seperti itu. Jadi kemarin ngobrol-ngobrol lah sama salah satu ibu-ibu, teman aku juga, teman arisan. Dan dia ngobrol sama aku, dia tanya sama aku sama suamiku sudah berapa lama menikah dan pacaran lainnya, sudah berapa lama kenal gitu. Dan aku bilang 15 tahun, aku bilang kayak gitu. Terus dia sempat bertanya-tanya, dan ini bukan cuma dia ya yang tanya ke aku ya. Jadi ada beberapa temanku juga, seorang pengacara terkenal yang di kotaku ini, dia juga sempat tanya sama aku gitu, begitu lama kalian, maksud saya sama suami saya bersama belasan tahun, kita mungkin sekarang udah mau 16 tahun, tapi kenapa ya aku sama suamiku selalu berdua terus kemana-mana gitu. Dan kayaknya jarang banget ya aku sendirian pergi gitu, kalau nggak ada yang hal urgent ya, misalnya kayak suamiku urgent ketemu orang dan aku juga harus ketemu orang di waktu yang bersamaan, itu baru kita pisah. Selebihnya kita memang kalau kemana-mana tuh selalu sama-sama gitu. Dan mereka tuh, ibu-ibu itu tuh tanya sama saya, kok bisa nggak merasa bosan dengan pasangannya, 24 jam sama suami, 24 jam sama pasangan, kemana-mana bareng, kerja bareng, nongkrong bareng, bahkan sama anak-anak juga sama-sama bareng bersama gitu. Pernah nggak sih kepikiran bosan dengan pasangan gitu? Nah kalau saya pribadi sendiri, ini saya jujur dengan sejujur-jujurnya ya, kalau saya bosan saya pasti udah menjauh ya dari pasangan saya ya. Jadi saya tuh nggak pernah ada kata bosan sama pasangan ya, even walaupun memang nggak mungkin suatu hubungan itu selalu berjalan mulus tanpa ada keributan. Nah keributan-keributan itu sebenarnya ada, tapi gimana cara kita menyikapi masalah tersebut gitu. Jadi orang bisa bilang itu bosan. Tanya sama saya bisa bosan atau enggak, saya bilang enggak. Kenapa? Karena memang saya itu ngejalaninnya gimana ya, seru bersama suami saya gitu. Jadi kita memang dari dulu kita pacaran, dari dulu kita teman,
mungkin karena berawal aku sama suamiku tuh teman dekat gitu kan, terus akhirnya pacaran lalu menikah sampai punya anak yang sudah hampir teenager. Dan itu aku nggak pernah ngerasa bosan, karena apa yang aku jalani sama suamiku sehari-hari itu memang hal-hal yang seru dan menarik, dan bukan hal-hal yang monoton begitu-begitu aja, dan selalu ada sesuatu hal yang berbeda ya yang bisa kita bahas bersama gitu sama suami. Nah itu yang saya bilang, aku sering bilang ke kalian sebagai pasangan itu harus bisa mencari sesuatu hal yang berbeda supaya hubungan kalian tuh tidak monoton begitu aja. Nah kalau aku sama pasanganku itu sama suamiku ya, dari kita pacaran dulu tuh tidak pernah ada jarak. Handphone kita nggak pernah dipakai password di lock gitu, nggak pernah. Dan apa ya, handphoneku dipegang sama dia, dan udah sering handphone dia dipegang sama aku juga udah sering. Bahkan berapa kali suami mau kasih kejutan ulang tahun sama aku tuh nggak sengaja ketahuan, karena aku berapa kali kan memang kerja di handphone suami kadang-kadang kan, terus selalu ada telepon dan lain-lain, karena suka aku angkat sendiri gitu. Nah karena tadi tidak ada jaraknya, sehingga kadang-kadang tuh suka susah untuk ngasih surprise buat pasangan gitu. Nah itu sebenarnya sih bagus ya kalau kita menjalin hubungan dengan pasangan itu tanpa ada jarak gitu. Jadi ya kalian apa adanya sama pasangan gitu. Nah kenyataannya yang terjadi selama ini sama teman-teman saya di luar sana yang sempat bercerita kepada saya kalau dia merasa bosan dengan pasangannya, merasa tidak ada hal menarik setelah menikah lama gitu. Jadi banyak yang mencoba hal-hal baru di luar sana gitu. Maksud aku tuh gini loh, kadang kita berpikir kan bosan sama pasangan terus mencari pasangan lain atau mencari pelampiasan ke yang lain gitu. Cuman menurut saya sih ya tidak berguna gitu ya. Karena apa? Karena biar gimana pun, apalagi kalau kalian pasangan itu sudah memiliki anak gitu ya, itu hal yang sia-sia kalau kalian mencari pelampiasan di luar sana. Maksudnya dalam artian teman ngobrol selain pasangan gitu, kayaknya sih susah ya. Karena ya gimana pun kan kita akan ketemu sama pasangan setiap hari ya, walaupun nggak mungkin di luar sana nggak 24 jam bertemu, tapi setidaknya kita kan tetap bersama-sama pasangan, dan kita juga punya anak. Jadi kita nggak bisa begitu aja untuk bilang aduh aku bosan nih sama pasangan, nggak bisa seperti itu. Jadi ya salah satu kunci utama kita itu kalau sama pasangan itu adalah komunikasi. Jadi kalau ada hal-hal apa yang perlu kita bicarakan, memang kita harus komunikasikan dengan pasangan kita. Gak boleh kita diam-diam, mendam sendiri, itu nanti suatu saat nanti akan meledak. Dan sebenarnya banyak teman-teman saya di luar sana sih yang divorce karena komunikasi, karena salah satu pasangannya, entah si wanita atau si prianya itu tidak mau berkomunikasi. Dalam artian dia pasangannya mau apa ya aja gitu kan. Ya mungkin itu yang membuat sebagian orang divorce karena merasa bosen ya dengan hal-hal seperti itu. Jadi kalau aku pribadi tips-tipsnya itu adalah ya kalian tuh nggak sukanya apa ngomong sama pasangan, jangan diem-diem aja. Terus kalian kalau seandainya pasangannya begini dan kalian maunya begitu ya kamu harus ngomong gitu. Jadi jangan diem-diem aja sih, intinya itu sih kuncinya ya komunikasi, dan jangan pernah berbohong. Berbohong itu bukannya kamu makan tapi bilangnya nggak makan, bukan, tapi kamu menyembunyikan perasaanmu, itu sama saja itu berbohong. Nah itu sebenarnya hal-hal yang memicu orang-orang supaya memicu sebagian orang tuh bisa divorce seperti itu. Nah kalau kalian mau lebih banyak lagi ngobrol-ngobrol tentang, kalau kalian tertarik ya, aku bikin konten seperti ini tentang hubungan pasangan suami istri, tips-tipsnya bagaimana supaya tetap harmonis dengan pasangan, terus bagaimana cara kita untuk menaklukkan pasangan ya, dalam artian supaya dia juga bisa memahami kita gitu. Kalian boleh sharing-sharing sama aku, karena kebetulan juga aku lulusan psikologi. Jadi ya sebagian besar memang aku paham betul mengenai hal seperti ini, dan di luar sana juga banyak banget aku menerima konsultasi tentang pernikahan, tentang anak, maksudnya masalah-masalah anak, masalah-masalah pernikahan, itu aku banyak juga. Nah kalian kalau mau sharing-sharing di sini dan kalian tertarik tentang obrolan hal ini, aku akan banyak banget kasih ke kalian tentang obrolan-obrolan seperti ini. Dan jangan lupa kalian kalau suka kalian harus komen, mau bahas apa tentang pasangan, mau cerita apa, kalian komen di kolom komentar. Nanti aku akan buat video berikutnya. Dan jangan lupa juga di subscribe channel YouTube aku Nuvospung. Jangan lupa juga di like, comment, and share. Nah kalau kalian tertarik, ingat kalian harus komen atau nge-DM aku boleh. Nanti aku akan sharing-sharing lagi tentang
pasangan, sharing lagi tentang kalau ribut sama pasangan tuh penyelesaiannya bagaimana dan lain-lain. Itu kita akan bahas dan kupas habis supaya banyak wanita di luar sana yang bahagia bersama pasangannya. Oke, thank you udah nonton guys, bye bye.